Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengolahan air ketel atau yang biasa disebut dengan boiler. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang penjelasan tersebut, izinkan kami untuk mengenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ariel Pradana Putra, nomor absen 240 360 155. Perkenalkan, nama saya Umat Dedita Wayatri Skandar dengan NPM 240 360 142. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaris Raffi Izati, NPM 240 360 163. Perkenalkan, nama saya Dava Kopi Siregar dengan NPM 240 360 10070. Yang pertama-tama kita akan mengetahui apa itu air kettle atau boiler. Boiler adalah alat yang berbentuk bejana tertutup yang dirancang untuk menghasilkan uap dari air. Proses ini dilakukan dengan memanaskan air menggunakan panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar seperti gas, minyak, dan batu bara. Uap yang dihasilkan dapat digunakan dalam aplikasi bidang industri seperti penggerak mesin dan pemanas. Selanjutnya, teori dasar dari boiler. Terciptanya boiler berlandaskan pada prinsip konversi energi, di mana energi kimia dari bahan bakar diubah menjadi energi panas yang memanaskan air hingga mencapai titik didih. Proses ini melibatkan beberapa mekanisme transfer panas seperti konduksi, konveksi, dan radiasi. Komponen utama boiler termasuk drum kettle, furnace, superheater, dan economizer. Bekerjasama untuk menghasilkan uap dengan suhu dan tekanan yang sesuai untuk berbagai aplikasi industri. Klasifikasi boiler berdasarkan tekanan dan sistem sirkulasi menunjukkan keragaman desain dan fungsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Prinsip kerja boiler melibatkan pemanasan air hingga mencapai titik didih, di mana pada tekanan atmosfer normal 1 atmosfer, air mendidih pada suhu 100 Celcius. Namun jika air dipanaskan pada tekanan lebih tinggi, suhu mendidihnya juga meningkat. Dan suhu jenuh yang sebanding dengan tekanan akan tercapai uap yang dihasilkan pada kondisi ini disebut dengan uap jenuh, yang dapat berupa uap jenuh basah mengandung air atau uap jenuh kering tanpa air. Jika uap jenuh kering dipanaskan lebih lanjut, suhunya akan melebihi suhu jenuh dan menjadi uap pemanasan lanjut. Dalam konteks ini, panas yang ditambahkan untuk mencapai titik didih disebut panas nyata. Sedangkan panas tambahan setelah titik didih tercapai dikenal sebagai panas laten. Hubungan antara suhu jenuh dan tekanan jenuh adalah tetap, sehingga mengetahui satu variabel memungkinkan penentuan yang lainnya. Next. Faktor-faktor thermal conductivity and heat transfer. Efisiensi boiler dipengaruhi oleh kemampuan heat transfer antara bahan bakar air, uap, thermal conductivity, material-material yang terkait dalam proses pembakaran dan penguapan sangat penting. Material yang dengan thermal conductivity tinggi akan meningkatkan efisiensi transfer panas sehingga meningkatkan efisiensi overall boiler 15. Viskositas air umpan. Viskositas air umpan juga mengaruhi efisiensi boiler. Air dengan viskositas tinggi akan menghambat aliran dan transfer uap, sehingga memperlambat proses pemanasan dan menghasilkan uap. Entalpi uap. Hubungan entalpi uap dengan efisiensi boiler kompleks. Entalpi uap yang tinggi menunjukkan bahwa uap memiliki energi internal lebih tinggi, yang dapat meningkatkan efisiensi boiler jika diolah dengan benar. Temperatur gas buang. Semakin tinggi temperatur gas buang, semakin tinggi pula kehilangan panas yang dialokasikan untuk pendingin gas buang daripada untuk menghasilkan uap. Steam flow rate. Steam flow rate yang stabil dan optimal sangat penting bagi efisiensi boiler. Steam flow rate yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas boiler, tapi harus diimbangi dengan kemampuan boiler untuk menghasilkan uap yang konsisten.
Kemudian untuk jenis boiler itu ada dua jenis, yaitu fire tube dan water tube. Untuk pengertian singkatnya, fire tube itu adalah jenis boiler yang dimana gas panas hasil pembakaran melalui pipa-pipa yang dikelilingi oleh air. Panas dari gas tersebut memanaskan air sehingga pipa menghasilkan uap. Boiler ini biasanya digunakan untuk tekanan dan kapasitas rendah hingga sedang. Contohnya pada industri kecil dan sistem pemanas. Terus untuk pengertian singkat dari water tube sendiri itu adalah jenis boiler di mana air mengalir melalui pipa-pipa kecil yang dikelilingi oleh gas panas dari pembakaran. Air di dalam pipa tersebut dipanaskan hingga menjadi uap. Biasanya boiler tipe water tube ini digunakan untuk tekanan dan kapasitas tinggi seperti di pembangkit listrik. Kemudian untuk perbedaan dari kedua jenis boiler di atas bisa dilihat di sini. Untuk prinsip kerjanya, water tube itu air yang dipanaskan dalam pipa, sedangkan yang fire tube di sini menggunakan gas panas dari pembakaran. Untuk tekanan operasinya, dari water tube dapat beroperasi pada tekanan tinggi, sedangkan di fire tube beroperasi di tekanan rendah hingga sedang. Untuk kapasitas uapnya, water tube sendiri mampu menghasilkan uap dalam jumlah yang besar, sedangkan fire tube kapasitas uapnya lebih rendah. Terus untuk efisiensinya, water tube lebih efisien dengan efisiensi mencapai 90% dengan penggunaan economizer, sedangkan fire tube sendiri efisiensinya lebih rendah, sekitar 75%. Dan biaya operasionalnya, biaya operasional dan perawatannya lebih tinggi, sedangkan fire tube biaya operasional dan perawatannya lebih rendah. Untuk penggunaan di industri, water tube lebih cocok diaplikasikan di industri besar seperti pembangkit listrik, sedangkan fire tube lebih cocok untuk diaplikasikan di industri yang kapasitasnya lebih kecil hingga menengah. Penerapan di industri. Nah, penerapan di industri ini ada macam-macam. Kita ambil 3. Yang pertama itu pembangkit listrik. Generator, boiler digunakan untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dalam pembangkit listrik, baik itu PLTU maupun PLTG. Lalu yang kedua ada industri farmasi. Dalam industri farmasi, boiler digunakan untuk menghasilkan uap yang diperlukan untuk sterilisasi alat dan produk. Memastikan bahwa semua peralatan bebas dari kontaminan. Dan yang ketiga itu ada pelayaran. Boiler pada kapal berfungsi untuk menghasilkan uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Uap ini dihasilkan dari pemanasan air yang dilakukan dengan membakar bahan bakar, dan kemudian uap tersebut digunakan untuk memutar turbin yang menghasilkan tenaga mekanik untuk menggerakkan kapal. Oke, itu saja yang penjelasan yang bisa kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.